Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk beribadah kepada Allah. Wallahi nikmat ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita ditanya apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang telah kita lakukan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan seruan azan, apa yang kita lakukan tatkala kita melihat undangan untuk thalabul ilm, ketika ada undangan untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf maunya enggak begini ya. Tapi sang imam membaca ayat yang sangat berat. Kami mohon maaf. InsyaAllah kita pada subuh ini akan membaca sebuah kitab yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita, yaitu Lataiful Ma'arif Fima Al-Mawasim Al-Am Min Al-Wadhaif, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan kami baca ikhtisarnya yang dibuat oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Ibnu Utsman Al-Mazyad hafizallahu ta'ala wa jazahu khairan. Sebenarnya judul yang terpampang sangat mudah sekali bagi kita untuk mencari, berburu amal di bulan Ramadan. Ada amal-amal yang telah kita ketahui bersama seperti saum, dan telah kita hafal hadisnya, sering dibahas, disampaikan di majelis Ramadan, di khutbah-khutbah menjelang Ramadan, di flyer, di poster, di sosial media. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita sudah hafal. Kemudian ada qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, dan telah kita hafal juga hadisnya. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian ad-du'a, kita telah mendengar hadisnya. Inna likulli muslimin fi Ramadan yauman wa lailatan da'watan mustajabah. Sesungguhnya setiap muslim di bulan Ramadan, siang harinya dan malam harinya memiliki doa yang mustajabah. Kemudian as-sadaqah, ini juga kita ketahui bersama, dan sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan adalah it'amul miskin as-saimin, memberikan makan untuk orang yang berpuasa dari kalangan orang-orang miskin, fakir. Kemudian hifdzul lisan, menjaga lisan
Dan kita telah ketahui bersama berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan dahaga, lapar, karena dia tidak meninggalkan rafas, walau, kemudian istighfar, kemudian iktikaf, kemudian berdiri menghidupkan Lailatul Qadar, kemudian umrah, al-umratu fil Ramadan taqdi hajjatan ma'i, kata Nabi SAW, umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu semisal haji bersama Nabi SAW. Dan ditutup amalan kita dengan zakat ketahui bersama. Oleh karena itu pembahasan ini kami detailkan dari kitab Lataiful Ma'arif yang disebutkan di sini insyaallah secara ringkas, ringan, dari apa yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan wadhaif syahri Ramadan al-mu'azzam wa fihi majalis. Di sini disebutkan beberapa pembahasan tentang bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya, kemudian amal soleh apa yang dapat kita panen di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaginya al-majlisul awal fi fadl siyam. Di pembahasan di majelis yang pertama beliau membahas tentang keutamaan siam. Kita mengetahui bersama banyak amal soleh di bulan Ramadan yang kami sebutkan ada 11. Kadang-kadang kita terbuai dengan amal-amal yang kecil-kecil, ya, meskipun di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Misalnya apa? Sedekah. Kemudian salat tarawih. Ini semua adalah mustahab, sunnah. Tapi amalan yang utama di bulan Ramadan kadang-kadang kita lalai, yaitu as-siyam. Sehingga sebagian kita tetap berpuasa namun maksiat tetap jalan. Tapi sedekahnya diperbanyak. Ini adalah kekurangan. Mestinya dia utamakan untuk memperbaiki, membagusi puasanya. Karena puasa adalah kewajiban, tentunya kewajiban itu pahalanya lebih besar daripada amal mustahab, amal-amal yang sunnah, semisal sedekah tadi atau salat tarawih. Oleh karena itu di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah membahas tentang keutamaan puasa, karena puasa adalah ibadah paling utama di bulan Ramadan setelah sholat 5 waktu. Sabata fi sahihain, kata beliau, telah tetap di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Kata Nabi, setiap amal perbuatan Adam itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata beliau, dan satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali. Ini amalan mutlak. Apapun amal soleh kita, entah itu berbakti kepada orang tua, sedekah, mohon ampunan untuk kedua orang tua, mendoakan pemimpin kaum muslimin, akidah dan yang lainnya, Allah janjikan lipat ganda 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, kemudian Allah berfirman dalam hadis ini hadis qudsi atau hadis ilahi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, kecuali puasa, karena puasa itu yang hamba lakukan adalah untuk diriku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya tanpa kali lipat. Jadi Allah Subhanahu wa taala terserah, entah itu 701 kali lipat atau 2000 lipat dan seterusnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala,
innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah, karena dia berpuasa meninggalkan syahwatnya. Apa hukum menuruti syahwat? Ya ikhwah, apa hukum menuruti syahwat? Ada yang tahu? Yang sudah ngaji lama? Hah? Apa hukumnya mengikuti syahwat kita ini? Hukumnya apa? Hah? Haram? Hukumnya adalah tafsil, diperinci. Hukum asal mengikuti syahwat kita, hukumnya terperinci. Apabila dia menuruti syahwatnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pahala oleh Allah. Ya. Dan apabila hukum yang kedua, dia menuruti syahwatnya tanpa terkendali, dia keluar dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka dia justru jatuh di dalam dosa. Misalnya, termasuk syahwat kita adalah makan, minum, kawin. Pertanyaannya, bolehkah kita makan, minum, kawin? Ini tawadhu atau ngantuk ini? Hah? Apa hukumnya? Makan, minum, kawin? Boleh, jangan ragu-ragu. Kita sudah ngaji bertahun-tahun. Atau tawadhu antum ya? Boleh. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatur makan tidak boleh dengan tangan kiri. Apa hukum makan dengan tangan kiri? Jawabnya haram. Oleh karena itu kita menuruti syahwat kita itu boleh hukum asalnya tatkala kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kawin boleh, mau 1, 2, 3, 4 kecuali para wanita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, Allah larang yang boleh-boleh itu. Ketika puasa kita dilarang makan, minum, mendatangi syahwat kita, yaitu istri kita. Maka keinginan yang sebelumnya boleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala larang, itu menunjukkan orang yang meninggalkan apa yang dibolehkan oleh Allah. Kemudian dengan berpuasa dia tujukan kepada Allah, tanda keimanan ada pada orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena diriku, kata Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu puasa kedudukannya sangat tinggi. Jangan kita terberdaya dengan amal-amal sunnah di dalam bulan Ramadan, tapi apa? Kita lalai dari amal utama di bulan Ramadan, yaitu sholat 5 waktu dan berpuasa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, lis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah tatkala dia berbuka. Kenapa berbuka jadi bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan asalnya makan, minum, syahwat adalah mubah. Tatkala masuk waktu puasa, Allah larang. Maka seorang hamba mukmin pun menuruti apa yang Allah gariskan, yang Allah tentukan. Maka tatkala Allah membolehkan, maka seorang hamba pun menjadi bahagia. Sudah bisa makan, bisa minum, bisa mendatangi syahwat kita, yaitu istri-istri kita. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia tatkala berjumpa dengan Allah, Rabbnya. Kenapa? Karena dia telah membawa pahala yang besar di sisi Allah, sehingga dia tatkala meninggalkan di dalam puasanya syahwatnya, makan minumnya karena Allah yang dia tidak pernah melihatnya, yang dia hanya mendengar ayat-ayat Allah, yang dia hanya mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerinduan, cinta, rasa harap dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala
menjadi satu dalam keimanan yang dia bawa di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'un malu wala banun. Akan ada hari di mana tidak akan memberikan manfaat bagi seorang pun harta, tidak pula anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang menghadap Allah tabaraka wa taala dengan membawa hati yang salim, yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Dan sungguh kata Nabi SAW, aroma mulut orang yang berpuasa, dan kita ketahui bersama tidak suka kita mencium aroma mulut orang yang berpuasa, karena aroma mulutnya adalah aroma asam lambung yang itu sangat tidak kita senangi. Namun kata Nabi SAW, atyabu indallahi min rihil misk, itu lebih Allah sukai, lebih baik di sisi Allah dari aroma misk, minyak wangi yang wangi. Maka ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keutamaan puasa kita yang hafal, kita yang sering mendengar, terlalaikan dengan amal-amal yang dapat merusak puasa kita. Kemudian beliau membahas tentang asbabu mudha'afatil ajril a'mal, sebab-sebab kenapa dilipat gandakan amal-amal terkait bulan Ramadan. Kata beliau, wa'lam anna mudha'afatal ajril a'mali takunu bi asbabin. Ketahuilah bahwasannya lipat gandaan dari amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena ada beberapa sebab. Minha syaraful makanil ma'mul fi dzalikal amal. Salah satunya adalah karena keutamaan tempat. Misalnya apa? Salat di Masjid Haram, Masjidil Haram 10 kali lipat, 100 kali lipat, 100.000 kali lipat. Ini karena tempatnya. Jadi orang yang salat di Masjid Ar-Haram itu mendapatkan pahala yang Allah khususkan di sana. Begitu pula tatkala seorang salat di Masjid Nabawi, Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Ini karena tempatnya yang mulia. Kemudian walidzalika tudha'afu sholatu fi masjidai al-Makkah wal Madinah. Sebagian kami sampaikan, semisal salat dilipat gandakan di dua masjid, yaitu di Makkah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Kama sabata fi dzalika fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah tetap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa min al masajid ila Masjidil Haram. Ini hadis yang telah kita ketahui bersama. Salat seseorang di masjidku ini itu lebih baik 1000 salat dari masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, sebab dilipat gandakan amal adalah syarafuz zaman, kemuliaan waktu, kasyahri Ramadan wa asyri Dzulhijjah, semisal bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka 2 bulan ini memiliki kemuliaan yang Allah berikan, tidak diberikan kepada bulan yang lain. Maka bulan ini adalah bulan mulia yang Allah berikan kemuliaan dan Allah muliakan. Maka orang yang memuliakan bulan ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka berhak baginya mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana as-siyam, sebelumnya wa fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh bahwasanya ada kemuliaan terkait tentang waktu
disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di sini di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan itu menyamai haji. Wa qala, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku. Karena apa? Di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin haji, kemudian dia ingin menambah pahala haji, atau dia tidak mampu untuk berhaji tapi ingin mendapatkan pahala semisal haji, bahkan haji bersama Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, laksanakanlah umrah di bulan Ramadan. Ini kata Nabi SAW. Falamma kana siyamu fi nafsihi mudha'afan ajruhu binisbati ila sa'iril a'mal, kana siyamu syahri Ramadan mudha'afan ala sa'iris siyam. Sebagaimana puasa itu pada dirinya sendiri itu ada kelipat gandahan pahala dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lainnya, maka puasa di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan dari puasa semuanya. Kita mengetahui bersama ada puasa Arafah tanggal 9, kemudian 9 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama, kemudian ada puasa Asyura, kemudian ada puasa Daud, 1 hari berpuasa 1 hari berbuka, dan seterusnya. Kemudian ada puasa Senin Kamis, ada puasa putih yaitu ketika bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Maka puasa Ramadan sebaik-baik puasa di antara puasa-puasa tersebut. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Li syarafi zamanihi, karena kemuliaan waktunya yaitu bulan Ramadan. Wa kaunihi wa shaum alladzi faradahu Allahu ala ibadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan puasa Ramadan bagi hamba-hambanya. Wa ja'ala siyamahu ahada arkanil Islam, dan Allah telah menjadikan puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu rukun Islam allati buniyal Islam alaiha, yang Islam Allah bangun di atas hal tersebut. Ini tentang kenapa bulan Ramadan berpuasa di dalamnya itu dilipat gandakan amalnya di luar dari pahala-pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Puasa sunnah pasti Allah balas berapa? Lebih dari 700 kali lipat, sebagaimana hadis yang pertama di majelis tadi. Maka tatkala bulan Ramadan, karena kemuliaan bulan Ramadan, maka pahalanya Allah besarkan kembali. Oleh karena itu jangan sampai kita merusak puasa kita dengan hal-hal yang melalaikan dari kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah membahas tentang salat meskipun ini di bulan Ramadan. Kemudian kenapa orang-orang mukmin Allah berikan pahala tanpa batas, sedangkan di amal ibadah yang lain Allah telah tetapkan 10 sampai 700 kali lipat. Di sini disebutkan fa innahu yastau'ibun nahara kullah, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan semua amal-amal yang dahulunya boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, mendatangi syahwat, itu selama siang hari. Waktunya sangat panjang. Fa yajidu sha'imu faqad hadhihi syahwat. Faqad hadhihi syahwat. Dan orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat tersebut. Wa tatuqu nafsuhu ilaiha. Padahal syahwat-syahwat itu suka dengan hal tersebut. Khususan fi naharis shaif, terutama di bulan musim kemarau.
panasnya lebih panjang, kemudian suhunya lebih tinggi, sehingga orang lebih banyak hajatnya kepada makan, minum, dan syahwat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan berpuasa, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang besar supaya tatkala seorang hamba, orang mukmin melaksanakan puasa, tergiur dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini semisal apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kata beliau tatkala difitnah oleh para wanita-wanita di negeri Mesir, maka pemimpin saat itu mengancam dengan penjara tatkala Yusuf mengakui kesalahannya. Namun Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak mengakui kesalahan, tapi mau beliau mengambil resiko, sehingga dia mengatakan, wahai Rabbku, penjara itu lebih aku cintai daripada apa yang mereka dakwahkan. Yaitu bahwasanya apa? Kalau saya nggak mengakui, ya, maka apa? Aku akan dibebaskan. Atau mengingkari apa yang mereka sebutkan. Maka apapun fitnah pasti akan ada imbasnya. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam memilih imbas, yaitu lebih baik di penjara. Kenapa? Karena terkadang penjara lebih baik bagi seseorang. Dia lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak diganggu dengan urusan mencari nafkah. Kemudian di dalam penjara dia punya waktu sangat banyak melakukan ibadah, taqarrub kepada Allah, khalwah, bersepi-sepian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan puasa orang yang mukmin itu imannya akan dipertaruhkan. Apakah dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang disukai oleh hawa nafsunya, atau dia akan mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-siyama sirrun bainal abdi wa rabbih. Bahwasanya puasa itu adalah rahasia antara hamba tersebut dengan Rabbnya, Allahu tabaraka wa taala. La yattali'u alaihi ghairuh, yang tidak seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita di sini mungkin ada 50 orang ya, semuanya berpuasa, tidak ada yang tahu. Kenapa? Yang membedakan adalah niat. Ada orang yang tidak makan, tidak minum, tidak datangi istrinya, bukan karena tidak punya, tapi karena apa? Karena diet. Dibandingkan dengan orang yang meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Niat. Maka urusan niat adalah urusan bukti antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bukti itu harus dia wujudkan dengan apa? Mentaati Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wa fit taqarrubi bi tarki hadhihi syahwat bisyami fawaid. Di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan syahwat ketika berpuasa ada beberapa faidah. Yang pertama, kasrun nafs. Ini mematahkan hawa nafsunya. Jadi apa? Dikekang hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu seperti apa? Seperti bayi yang menyusu. Ketika bayi itu sudah besar, apakah seorang ibu akan meneruskan susuannya? Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tetap disusuin? Tidak. Kenapa? Karena ada makanan yang lebih dibutuhkan dari sekedar air susunya. Apa yang terjadi ketika anak pertama kali dipisah dari air susunya? Apa yang terjadi? Antum masih ingat ketika antum dipisah? Nangis. Kenapa nangis? Karena kebiasaan dia tatkala haus, tatkala dia lapar,
dia menangis, dia tidak bisa ngomong, aku pingin nyusu. Kemudian apa? Sang ibu pun mengeluarkan air susunya untuk diminum oleh sang anak. Tatkala anak itu tahu bahwa setiap dia nangis dijejeli susu, tatkala disapih, anak merasakan kehilangan apa yang dia biasa butuhkan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang anak disapih, Allah tetap memberikan rezeki. Bahkan kita bisa segede ini. Ada yang segede ini tetap nyusu? Tidak ada. Oleh karena itu, bayi yang disusuin kemudian disapih itu seperti syahwat. Syahwat itu kalau dijejeli terus, dia apa? Dia akan terus ingin. Kalau ingin makan, ada yang pernah bosan makan nasi? Saya nggak mau makan nasi, bosan. Jadi setahun ini saya puasa. Ada? Nggak ada. Bosan makan tempe, daging, ayam, nggak ada. Kenapa? Tatkala dia makan nikmat, ketika dia lapar, dia ingin merasakan kembali makanan yang dia nikmati tadi. Nah, tatkala syahwat itu menguasai diri seseorang, harus disapih, ditahan syahwatnya. Dia biasa melihat wanita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang melihat wanita, karena hal tersebut dapat menjerumuskan seorang kepada perzinahan yang hakiki, maka jiwanya akan memberontak. Dia ingin melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang cantik-cantik itu. Berat. Tapi tatkala jiwa atau hawa nafsu itu apa? Terus dibiasakan semisal itu, bisa apa tidak? Ada yang pernah? Saya yakin antum semua sudah pernah melaksanakannya. Bisa? Bisa. Dengan cara apa? Salah satunya dengan menikah. Biar nafsu ini tetap sesuai dengan fitrah yang Allah berikan, dia menikah. Sehingga kepingin lihat akhwat, lihat istrinya. Ketika dia bosan dengan istrinya, dia safar. Kemudian dia pulang lagi untuk ketemu istrinya, sehingga apa? Timbul rasa kangen, rindu, dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berat kita meninggalkan syahwat, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, takhallil qalbi lil fikri wa dzikri. Termasuk faidah kita berpuasa adalah menyendirinya hati dengan apa? Dengan berfikir, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa sangat aneh apabila maksiat tetap jalan. Nah, terus buat apa dia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa, namun apa? Hanya yang dia dapatkan rasa lapar dan haus saja. Kemudian yang ketiga, anal ghaniya ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi biiqdarihi. Termasuk hikmah fawaid berpuasa adalah orang yang ghani, orang yang kaya, itu mengetahui kadar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tiba-tiba ketika puasa, Allah hentikan untuk dia menikmati nikmat-nikmat yang Allah telah berikan sebelum bulan Ramadan. Sehingga apa? Orang yang miskin, yang kaya, yang kulit putih, yang bukan kulit putih, yang Arab, yang Ajam, semuanya sama, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga orang yang kaya dengan berpuasa mestinya tambah bersyukur. Ini adalah termasuk fawaid yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang lainnya, anasyama yudayyiku majariyad dam. Bahwasanya puasa itu mempersempit aliran darah. Kenapa? Karena aliran darah termasuk area kegiatannya syaitan. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri majrad dam ibni Adam. Sesungguhnya setan itu berjalan mengikuti aliran darahnya ibnu Adam.
keturunannya Adam alaihissalam. Maka tatkala darah itu mengalir deras dengan syahwat makan minum, maka apa? Kekuatan seorang melaksanakan apa yang diinginkan jiwa itu lebih besar dibandingkan tatkala dia berpuasa. Karena puasa dia menahan diri dari makan minum sehingga rasa lapar terjadi. Dan biasanya rasa lapar mengurangi semangat seseorang. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan puasa seseorang mengurangi syahwat, kemaksiatan. Tadi di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla menginginkan orang yang berpuasa dalam keadaan lemas itu apa? Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, di siangnya maupun di malamnya. Jadi inilah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu membahas puasa lebih utama daripada membahas amal-amal sunnah di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wujubu tarkil muharramat, kewajiban meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa'lam annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah ta'ala bitarki hadhihi syahwatil mubahah fi ghairi halati siyami illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarki ma harramahullahu fi kulli halin. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya tidaklah mendekatkan diri kepada Allah itu sempurna dengan meninggalkan syahwat yang Allah mubahkan sebelum puasa, kecuali dengan setelah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi kita meninggalkan syahwat kita dalam rangka beribadah kepada Allah tidak sempurna sampai kita meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi yang kewajiban pertama orang yang berpuasa adalah meniatkan dia berpuasa, meninggalkan makan minum dan syahwatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan itu tidak sempurna sampai kita juga meninggalkan apa yang Allah haramkan. Minal kadhibi wal zulmi wal udwan ala nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Semisal berdusta, kezaliman, permusuhan di antara manusia, kezaliman di dalam darah mereka, harta mereka dan kehormatan mereka. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih. Siapa saja di antara kita yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan justru dia melakukannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki urusan dengan orang yang meninggalkan apa? Makan minumnya. Allah tidak mau tahu. Kenapa? Dia mestinya ketika meninggalkan sesuatu yang Allah mubahkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Maksiat tetap jalan. Dengan apa? Qauluz zur, dan dia justru melakukannya. Kemudian wa fi hadisin akhar, dan hadis yang lain, laisa siyamu minat ta'ami wasyarab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah puasa itu puasa dari makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi war rafas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa itu juga puasa dari lagu, kesia-siaan, war rafas, ucapan jorok, kotor. Qala al-Hafidz Abu Musa al-Madani huwa ala syarti Muslim. Dan hadis ini kata al-Hafidz Abu Musa al-Madani sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, semoga Allah merahmati mereka, ahwanus siyami tarkus syarab wat ta'am. Kata sebagian salaf, puasa yang paling rendah itu adalah hanya meninggalkan minum dan makanan. Maka di antara kita, mumpung masih awal-awal di bulan Ramadan,
hendaknya kita muhasabah. Apakah berapa hari ini? Berapa kita sudah berpuasa? 6 hari? 5 hari ya? 6 hari kita jalan ini. Itu apa? Apakah puasa kita hanya sekedar meninggalkan syahwat kemaluan, makan, syahwat perut dan syahwat tenggorokan, yaitu minuman? Apabila itu yang masih ada, kita masih ada hari ini, sekarang ini, hendaknya kita meninggalkan apa saja yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ini dibuktikan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia hanya mendapatkan dari puasanya apa? Rasa lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Dan beliau mengatakan, berapa banyak orang yang sholat tarawih yang dia hanya mendapatkan dari sholat tarawihnya hanya begadang saja. Kita biasanya tidur di awal malam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, Allah sertakan amalan sunnah yang tidak Allah sertakan di bulan yang lainnya, yaitu sholat tarawih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala juga menguji kepada kita. Apakah kita berdiri yang di waktu-waktu kita beristirahat setelah seharian kita bekerja, ditambah saat ini kita berpuasa untuk sholat tarawih bersama kaum muslimin, apakah kita berdiri hanya untuk melaksanakannya saja? Atau kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang sholat tarawih, tidaklah dia mendapatkan dari apa yang dia kerjakan, hanya begadang saja, tidak menambah faidah pahala bagi dirinya sendiri. Karena apa? Dia hanya melakukannya secara kebiasaan, tidak ada imanan wahtisaban. Dia tidak mau mentadaburi apa yang dibaca oleh imam sholat. Dia tidak menghadirkan kekhusyuan. Oleh karena itu, inti roh dari ibadah kita adalah hati kita. Maka jangan sampai hati kita lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari syariat-syariat yang Allah telah tetapkan di bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan farhatas shaimin, 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis tadi, beliau membahas bahwasanya kenapa seorang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan tatkala dia berbuka. Beliau menyebutkan fa innan nufusa majbulatun alal maili ila ma yalaimuha min mat'amin wa masyrabin wa mankahin. Karena jiwa itu Allah fitrahkan condong kepada apa yang dia inginkan, disukai dari makan, minuman, dan wanita atau pasangan suami istrinya. Fa idza muni'at min dzalika fi waqtin minal awqat summa ubiha laha fi waqtin akhar farihat bi ibahati ma muni'at minhu. Ini sebagaimana yang kami sampaikan di awal. Dan apabila tatkala dilarang syahwat-syahwat tadi yang awalnya mubah di waktu yang sangat panjang, kemudian Allah mubahkan kembali di waktu yang akhir, di waktu yang lain, yaitu ketika berbuka, maka jiwa itu seakan-akan mendapatkan kembali apa yang dia cintai, yang dia suka, yang dia condong kepadanya, yaitu makan, minum, dan mendatangi pasangan suami istrinya. Wa mafarratuhu inda liqa'i rabbih fa fima yajiduhu indallahi min sawabis syam muddakharan. Kata beliau, adapun kebahagiaan seorang hamba tatkala berjumpa dengan Allah karena dia melakukan puasa, di dalamnya dia mendapati di sisi Allah kelak pahala puasa yang Allah sediakan, yang Allah simpan bagi dia. Fayajiduhu ahwaja makana ilahi kama qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairau wa a'zama ajra. Dan apa yang mereka telah usahakan
dari amal ibadah yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, untuk diri kalian, maka kalian akan mendapati di sisi Allah sebagai kebaikan dan pahala yang besar. Ini kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa yang telah kita dengarkan hadis Nabi SAW, dengan besarnya pahala puasa di luar bulan Ramadan, Allah lipat gandakan di luar dari 10 sampai 700 kali lipat. Maka di bulan Ramadan Allah lebihkan lagi. Maka seakan-akan janji itu adalah sesuatu yang sangat besar tatkala seorang datang di hari kiamat menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sudah menghayalkan, ingin mengetahui seberapa besar pahala yang Allah janjikan melalui hadis tersebut tatkala dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan masih banyak yang beliau sampaikan. Ini baru majelis yang pertama, dan disebutkan di sini majelis yang kedua, keutamaan bersedekah di bulan Ramadan dan keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Karena Nabi SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Nabi SAW ajwadan nas, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan kata beliau yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kedermawanan Nabi SAW itu paling dermawannya adalah tatkala di bulan Ramadan, yaitu tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW. Fayudarisuhul Quran. Ini ada syahid yang sangat bagus, mendapatkan faidah kita bahwasanya Jibril mempelajari atau mengajarkan atau saling mempelajari dengan Nabi SAW terkait Al-Quran, tidak sekedar membacanya. Yudarisuhul Quran. Oleh karena itu kami nasihatkan kembali setelah kemarin bahwasanya mari kita tingkatkan kualitas membaca Al-Quran kita. Setelah kita membaca Al-Quran dengan tartil semampu kita, kita mempelajari inti dari Allah turunkan Al-Quran, yaitu memahami, mengambil ilmu yang Allah sampaikan. Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kaum muslimin di Indonesia banyak yang menghafal Quran, tapi bencana sering menghantui kita. Tiba-tiba bencana, gempa, tiba-tiba longsor. Ini karena alamnya Indonesia, pertemuan dua lempeng, itu teori manusia. Bukankah Allah mampu untuk menahan gempa tersebut? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru timpakan musibah itu di negeri yang paling banyak kaum musliminnya? Ini adalah pertanyaan yang sangat perlu kita untuk memahami kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ini dan itu. Jangan hanya sekedar teori yang bisa diucapkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril mendatangi Nabi SAW di setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, lalu mengajak Nabi SAW murojaah, belajar, kemudian membaca Al-Quran. Wala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kata Abdullah bin Abbas, dan sungguh Rasulullah SAW tatkala Jibril mendatangi beliau, yaitu bulan Ramadan, beliau sangat dermawan terhadap kebaikan, dan lebih dermawan daripada angin yang Allah hembuskan. Ini kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian
Juga kaitannya dengan ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain beliau, annahu yunadi fihi munadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ada yang berseru, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair, halumma. Wahai orang-orang yang tamak terhadap kebaikan, beramallah. Wa ya baghiyasy syarr, aksir. Wahai orang-orang yang doyan berbuat kejahatan, keburukan, dosa, berhentilah, aksir. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Wa dzalika kulla lailatin. Dan itu Allah berikan setiap malam di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ini saja kita sudah mendapatkan gambaran besarnya pahala yang Allah janjikan karena bulan Ramadan. Ini baru bulannya saja. Tatkala kita melaksanakan puasa, Allah berikan pahala lebih besar lagi. Kemudian pahala sedekah, salat, pahala membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mempelajari tafsir Al-Quran, ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Barang siapa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ulahnya dia sendiri dari kebaikan itu, sungguh orang tersebut orang yang dihalangi dari kebaikan semuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kami nasihatkan kepada kami dan antum semua, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditolong oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam menjalankan ibadah yang Allah perintahkan, entah itu yang wajib, ini yang lebih-lebih, ataupun yang sunnah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dalam kita menjalani ketaatan kepada Allah, memberikan kesabaran tatkala kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, dan bersabar dari apa yang Allah telah catatkan di Lauhul Mahfuz. Mungkin ada pertanyaan dari antum semua terkait apa yang kami sampaikan. Tafadhalu. Sudah ada? Ya. Ustaz, ketika bulan Ramadan kita ingin menghidupkan amal-amal sunnah, Ustaz. Nah. Utama mana, Ustaz? Di siang harinya atau di malam harinya, atau keduanya sesuai ketentuan kita? Nah, mana yang lebih utama kita menghidupkan amalan sunnah? Amalan sunnah itu berarti amalan syariat, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah mustahab, di siang Ramadan atau di malamnya. Jawabnya tafsil, diperinci. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, semuanya disebutkan keutamaan Ramadan itu siang dan malamnya, kecuali tafsir yang kedua, yaitu ketika Lailatul Qadar. Maka di siang dan malam Allah sediakan amal yang berlipat-lipat ganda kebaikannya. Antum mau sedekah di siang hari, di malam hari, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sama besarnya mau di siang hari atau malam hari. Tapi ada amal-amal yang tidak mungkin dikerjakan di siang hari, contohnya taraweh. Itu mau taraweh siang hari, maka lakukanlah amal-amal mutlak di siang dan di malamnya. Nggak bisa Ustaz siangnya, nggak bisa malamnya, nggak bisa cari amal soleh yang lainnya, nggak bisa Ustaz. Ya udah, yang wajib itu ditekuni saja. Puasa itu Allah lipat gandakan berkali-kali lipat di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah tambahkan. Maka lakukanlah itu. Adapun amalan yang Allah khususkan, semisal taraweh, yang antum kerjakan semampunya. Nggak bisa 11, ya 23. Gitu kan? Nggak bisa 23, ya witir lah. Ya, kerja saat dapat shift malam. Antum jangan sampai tinggalkan.
3 rakaat. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala tahu dan Allah Maha tahu bahwasanya antum lemah di situ, tapi niat antum pasti Allah berikan pahala yang setara. Kemudian Allah khususkan kebaikan di bulan Ramadan tidak sama antara siang dan malamnya tatkala 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya tatkala Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala Allah khususkan sendiri bahwasanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Maka pada malam Lailatul Qadar ulama sepakat bahwasanya malam itu adalah malam terbaik daripada malam selama 1 tahun penuh. Jadi 1 tahun berapa hari? 360. Berarti itu ada tanggal 31-nya itu. Hitungan syar'i itu tidak ada tanggal 31. Karena Nabi SAW mengatakan asyahru kada kada wa kada 29. Dan riwayat yang lain kada wa kada wa kada 30. Karena Nabi nggak bisa ngitung. Nah, anggaplah 355 hari, dan ini umumnya tergantung nanti apa ru'yah hilalnya. Kalau takmil maka bisa jadi 355. Allah Subhanahu wa taala pilih Lailatul Qadar itu 1 hari saja, 1 malam saja dari 355. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal saleh di malam tersebut itu lebih baik daripada dia beribadah di malam itu selama 1000 bulan. Berapa tahun itu? 1000 bulan? Hah? 80 tahunan ya. Itu berarti apa? Allah khususkan ibadah di bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar, itu lebih utama daripada ibadah dikerjakan selain di malam tersebut. Adapun siang hari para ulama berselisih, dan yang tepat adalah siang hari yang paling mulia untuk melaksanakan amal soleh adalah bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di bulan Dzulhijjah amal soleh di siang harinya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Iya. Untuk sahur, pernah para sahabat bertanya, berapa jarak sahur sehingga dikatakan apa? Untuk mengakhirkan sahur itu sebagai waktu yang paling tepat adalah 50 ayat. Ya. Jadi 50 ayat pendek, ya, 30 misalnya. Itu adalah waktu sahur yang terbaik. Maka tatkala kita sahur, batasnya 50 ayat, tatkala orang baca itu selesai kemudian masuk waktu subuh, maka itu adalah waktu sebaik-baik sahur. Maka orang yang sahur saat itu pahalanya beda dengan sahur jam 2, jam 3, apalagi setelah sholat tarawih. Ya kan begitu kan? Kadang-kadang kita sahur apa? Sebelum itu. Kemudian untuk dapatkan keberkahan sahur, jangan tinggalkan kurma. Karena nikmat sahur, kata Nabi SAW, tamr. Sebaik-baik santapan untuk apa? Sahur adalah tamr, kurma. Kurma yang sudah mengering. Maka antum ingin dapat pahala besar dari sahur, yang pertama, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, cari waktu yang paling afdol, yaitu apa? 50 ayat bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sahur meskipun hanya kurma dan atau air putih, dalam riwayat yang lain disebutkan. Kemudian yang keempat, niatkan antum sahur untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ahli kitab. Karena disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya apa? Kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi karena mereka puasa tanpa sahur. Maka siapapun dari kita mengumpulkan 4 ini,
maka dia pun insya Allah mendapatkan berkah yang paling banyak tatkala dia melakukan sahur. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan berikan manfaat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.